Ibadah kok gini-gini aja. Kapan ya ada ibadah lagi kayak dulu? Badan Pelaksana Sinode ke-28 GKJ mengundang seluruh jemaat gereja-gereja sesinode GKJ beribadah bersama-sama tanggal 21 Mei dan akan disiarkan lewat kanal YouTube Sinode GKJ jam 6 pagi sudah bisa diakses. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing gereja yang berbeda-beda, maka Bapelsin juga menyediakan file berkaitan dengan liturgi, khotbah tertulis maupun juga video ibadah tanggal 21 bisa diunduh di link yang akan diberikan kepada Bapel kelas seluruh Sinode GKJ. Sekali lagi, mari kita beribadah bersama-sama dalam perjumpaan untuk memuliakan Tuhan, menghayati iman kita dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan gereja-gereja sesinode GKJ. Ialah semuanya ini demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari ibadah bersama. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali yang terkasih. Lebih dari 1 bulan kita tidak berjumpa secara langsung di dalam peribadatan hari Minggu di gedung gereja karena kondisi pandemik COVID-19 ini. Kiranya kondisi ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita di dalam melaksanakan ibadah melalui perjumpaan di dunia maya. Hal ini kita laksanakan untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ibadah ini masih terus harus kita lakukan bersama anggota keluarga atau secara pribadi di rumah. Oleh sebab itu, saat ini kami mengajak jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini. Untuk itu, selama ibadah berlangsung diharap bisa bersikap sebagaimana seperti ibadah biasa di gedung gereja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkonsentrasi dan mengikuti seluruh rangkaian tata ibadah ini sampai selesai dengan tetap menggunakan masker dan berjaga jarak. Yang kedua, saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan diharapkan ikut menyanyi. Demikian pula saat berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mengumpulkan melalui majelis pamong setiap minggu atau di akhir bulan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Marilah
Ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak semua, marilah kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai orang percaya, kita memiliki tugas panggilan untuk mewujud nyatakan hukum kasih ini. Namun secara jujur, kita belum dapat mewujudkannya dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dengan seraya memohon pengampunannya. Kita ungkapkan pengakuan dosa melalui Kidung Jemaat 40, bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan sekaligus juga petunjuk hidup baru. Saat ini berita anugerah diambil dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan saya akan lanjutkan petunjuk hidup baru untuk kita semuanya, yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian Bapak Ibu, berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru untuk kita semuanya. Dan marilah saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita menanggapi berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru itu dengan nyanyian kesanggupan. Kita akan kidungkan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 383, baitnya yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang boleh beserta kami di dalam Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami di tempat kami masing-masing. Kami boleh diikat di dalam ikatan persekutuan, di dalam kami boleh berdoa, menyatukan permohonan kami dan mengaturkan segala puji dan syukur kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, hingga sampai saat ini kami boleh rasakan pemeliharaan Tuhan. Dan tentunya sampai kapanpun kami percaya pemeliharaan Tuhan itu ada dan senantiasa kami rasakan. Walaupun kami bersama-sama di dalam kami menghadapi pandemi ini, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kami sebagai gereja, melakukan tugas panggilan dalam pemeliharaan iman maupun kesaksian. Tuhan senantiasa mampukan bagaimanapun kami menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Gereja Tuhan GKJ Boyolali boleh Tuhan pakai dan senantiasa Tuhan mampukan untuk dapat menyatakan tugas panggilan tersebut. Di dalam kami boleh mengadakan peribadatan, persekutuan, dan sebagainya. Mampukan kami Tuhan untuk tidak patah semangat, supaya kami senantiasa rindu akan persekutuan, rindu bagaimana kami merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami.
Ya Allah, kami senantiasa bersyukur ketika di dalam pelayanan kami pun dengan tetap taat kepada anjuran pemerintah, kami boleh melayani dengan baik dengan bagian kami masing-masing, terlebih tim multimedia dan segala komisi yang boleh menyatakan segala kegiatan pelayanannya. Ya Tuhan, saat ini kami boleh bersyukur pula Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, baik majelis gereja maupun jemaat Tuhan, baik di induk maupun di pepantan yang ada. Kami senantiasa berdoa Tuhan, bagi kehidupan jemaat Tuhan di sini, Tuhan memberkati, terlebih para orang tua kami di dalam masa usia yang lanjut. Tuhan memberkati di dalam kekuatan mereka, di dalam keterbatasan mereka. Tuhan, kami percaya di dalam kelemahan mereka Tuhan kuatkan, di dalam sakit mereka Tuhan senantiasa memberikan kelegaan, memberikan penghiburan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam kondisi mereka. Dan bila mana ada saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan fisik maupun di dalam pergumulan di dalam batin, senantiasa kami mohon jalan keluar, kami mohon kelegaan, pemulihan daripadamu. Kami saat ini Tuhan senantiasa berdoa di dalam kami menyesuaikan segala kondisi dengan kondisi yang ada saat ini. Kehidupan kami dalam melakukan tugas panggilan gereja Tuhan berkati, supaya kami senantiasa ingat akan tugas panggilan kami untuk menyatakan pemeliharaan iman dan kesaksian di tengah dunia ini. Tuhan, saat ini kami berdoa terkhusus juga, dampak dari pandemi ini tentunya juga berdampak dalam kehidupan jemaat, di mana secara ekonomi ya Allah, kami senantiasa bergumul akan itu. Biarlah kami senantiasa berserah, dan biarlah kami senantiasa juga Tuhan berikan hikmat untuk kami dapat melakukan upaya-upaya kami untuk dapat merasakan segala apa yang menjadi kasih Tuhan itu, bahwa Tuhan memberkati dalam segala upaya kami, dalam pekerjaan dan segala karya kami. Dan kami senantiasa percayakan pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan kami juga senantiasa sungguh bersyukur ketika bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan tidak larut dalam keberadaan kami oleh karena pergumulan ekonomi, tetapi kami boleh senantiasa dengan penuh hikmat, dengan penuh syukur kami merasakan kasih Tuhan itu, dan itu menjadi semangat bagi kami untuk terus berupaya bekerja dengan baik. Tuhan, ajar kami juga senantiasa saat ini mendukung program pemerintah dengan segala kebijakannya, dengan upaya untuk menstabilkan baik secara ekonomi maupun kesehatan, yang tentunya ini menjadi sebuah pergumulan kami semua. Ajar kami dapat mengerti keberadaan pemerintah dan bagaimana kami mendukungnya dengan kedisiplinan, mendukung untuk dapat memutus rantai pandemi ini, supaya Tuhan pandemi ini dapat lalu daripada kami, dan kami boleh menikmati kehidupan kami seperti dahulu, dan boleh kami merasakan bahwa Tuhan boleh berkarya melalui pemerintah dari mulai pusat hingga daerah. Kami serahkan hidup kami Tuhan di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah tanggung jawab yang harus kami lakukan. Ajar kami juga untuk dapat menjaga kesehatan, menjaga lingkungan kami, supaya kami senantiasa Tuhan boleh Engkau lindungi dengan kesehatan, kekuatan, dan sungguh-sungguh kami merasakan kasih Tuhan nyata di tengah-tengah pandemi ini. Kami serahkan hidup kami, gereja kami, pekerjaan dan karya kami dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan ungkapan syukur kita yang telah kita persiapkan masing-masing. Akan kami bacakan firman Allah yang kita ambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 sebagai dasar ungkapan syukur kita yang demikian difirmankannya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini.
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah firman Allah yang kita pakai sebagai dasar di dalam mempersembahkan ungkapan syukur kita. Marilah ungkapan syukur ini kita haturkan kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan melalui doa. Akan kami haturkan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Melalui doa ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada ibadah saat ini, Tuhan telah memberikan kesempatan untuk menghaturkan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami persiapkan dari sebagian berkat-Mu yang melimpah. Tuhan, kiranya Engkau terima dan Engkau sucikan, sehingga akan menjadikan nama-Mu semakin dipermuliakan lewat pelayanan kami di GKJ Boyolali, khususnya dan sesama kami pada umumnya. Ya Allah, pakailah kami masing-masing jemaat-Mu menjadi sarana berkat bagi banyak orang, kapanpun dan dimanapun kami berada, semata-mata karena kekuatan dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah senantiasa hanya berdasarkan kebenaran yang dari Tuhan, sehingga akan membuahkan pelayanan yang layak di mata Tuhan. Tuhan, apabila kami dalam menghaturkan persembahan ini ada dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita memohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam peribadatan ini ya Allah, kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pertolongan untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan boleh kami melakukannya. Dan hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di Minggu Paskah yang ke-6 ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Yohanes 14 ayatnya 15 sampai dengan 21, yang demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, selamat pagi. Saat ini kita bersama-sama memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Tentunya kita masih merasa-rasakan, menghayati makna dari kebangkitan Tuhan Yesus dan bagaimana kita merespon akan panggilan yang diberikan Tuhan setelah Tuhan bangkit. Ketika kita merasa-rasakan kehidupan kita sebagai orang percaya, pernahkah kita bertanya dalam diri kita atau menghayati, merefleksikan dalam renungan diri kita, menjadi orang percaya atau orang Kristen apakah menjadi tujuan akhir dalam hidup kita? Atau memang ada bagian yang menjadi lebih besar daripada sebatas aku sudah menjadi orang percaya atau sudah menjadi Kristen? Kalau kita boleh merenungkan, ternyata menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen itu bukan suatu akhir dalam kehidupan kita, tetapi ada konsekuensi atau panggilan di mana setelah kita menjadi orang Kristen atau orang percaya, kita menerima panggilan dari Allah itu. Ada tugas panggilan, ada kewajiban yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi jikalau kita berpikir bahwa kita sudah menjadi Kristen, kita sudah menjadi orang percaya adalah tujuan akhir hidup kita, sangat-sangat mudah sekali kita akan digoyahkan di dalam iman. Bahwa menjadi orang Kristen itu sudah percaya, sudah selamat, sangat-sangat mungkin tujuan hidup kita hanya mungkin bisa meremehkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi ketika kita boleh merasakan dengan sungguh bahwa ternyata setelah aku selamat, setelah aku menerima anugerah itu, ada panggilan konsekuensi yang Tuhan nyatakan. Panggilan ini merupakan panggilan atas apa yang telah kita terima. Panggilan ini adalah panggilan atas apa yang telah kita terima. Yang telah kita terima adalah anugerah Allah. Sehingga ketika kita boleh menerima anugerah Allah itu, oleh karena kita mensyukuri anugerah Allah itu, kita melakukan panggilan itu sendiri. Anugerah Allah di mana Allah mengasihi dan menyelamatkan kita orang berdosa. Sehingga kita telah diselamatkan, aku yang berdosa telah menerima kasih Allah. Ucapan syukur kita adalah menyatakan panggilan tersebut. Sehingga ada syarat utama di mana kita harus memang benar-benar merasakan kasih Allah, sehingga kita melakukan tugas panggilan itu dengan baik. Ketika kita tidak bisa merasakan kasih Allah itu, kita tidak bisa dengan utuh. Buat apa aku melakukan perintah Allah, bukan aku sudah selamat? Jadi timbul seperti itu. Tema saat ini kita akan bersama-sama merenungkan, mengalirkan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ketika kita sadar bahwa panggilan itu oleh karena apa yang Tuhan nyatakan kepada kita atau Allah yang nyatakan kepada kita, tentunya ketika kita
boleh mengucapkan syukur, dan bagaimana kita dengan sukacita, dengan penuh kasih, ya kita melakukan tugas panggilan itu. Jadi ternyata bukti kita mengasihi Allah adalah dengan cara menaati panggilan itu sendiri. Bukti kasih kita kepada Allah dengan cara kita melakukan perintah Allah. Itulah syarat utamanya. Sekalipun dalam rumusan kita di tengah dunia ini atau dalam pribadi kita, akal kita, aku melakukan perintah itu ya dengan segala alasan yang ada, dengan tujuan yang ada. Sehingga banyak hal ketika kita mau taat, kita mau patuh, itu mungkin dengan alasan tertentu, dengan tujuan tertentu, atau dengan cara tertentu. Tapi saat ini kita akan rasakan bahwa kita dipanggil sebagai orang percaya, mengucap syukur kepada Allah dengan melakukan perintahnya adalah semata-mata karena kita mengasihi Allah. Dan di Minggu Paskah ini kita diingatkan untuk menyatakan kasih Allah itu bukti dalam kita taat kepada Allah. Dan itulah yang menjadi perintah Tuhan di ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih menjadi dasar, kasih menjadi bagian di dalam kita menyatakan ketaatan kita pada Allah. Dan ini menjadi bagian yang harus terus direnungkan dan terus dirasakan. Karena ketika kita tidak merasakan kasih Allah, tentu kita tidak akan mengerti bagaimana kita akan taat kepada Allah itu, melakukan perintahnya itu. Dan teladan ini teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Bukti kasih Tuhan Yesus kepada Bapa, Allah Bapa, ada dengan cara Tuhan Yesus menyatakan karya Allah Bapa dengan taat utuh. Dari mulai ia lahir berkarya, ia mati, bangkit dan naik ke surga, dan kelak juga akan nyata di dalam kedatangan yang kedua. Bukankah ini menjadi sebuah murni ketaatan Tuhan, bukti kepatuhan Tuhan terhadap perintah Allah Bapa, terhadap kehendak Allah Bapa? Sehingga itu yang dinyatakan kepada para murid saat itu. Sekalipun Bapak Ibu Saudara terkasih, memang secara bacaan itu bukan bacaan secara narasi, secara urutan cerita itu bukan bacaan memang, wah ini bacaan pasca kebangkitan, ini kan sebelum kebangkitan. Tetapi saat ini kita akan merenungkan melalui Injil Yohanes ini, memang ceritanya tidak membuat suatu narasi, tetapi ya narasi yang perlu direnungkan mengenai karya Tuhan, tetapi makna dari setiap narasi tersebut. Bahwa ternyata Tuhan selalu mengingatkan akan panggilan kepada para murid untuk senantiasa apa? Meneladan kepada pribadi Tuhan Yesus Sang Guru itu. Dan di dalam menyatakan itu, panggilan pertamanya adalah ketaatan. Jadi Bapak Ibu tadi, aku menjadi Kristen itu bukan wis rampung, tetapi bagian konsekuensi panggilannya adalah ketaatan, kepatuhan, tunduk kepada Allah, bagian yang menjadi kehidupan orang percaya, orang Kristen. Itu yang pertama. Karena apa? Tuhan sudah melakukan itu. Bagaimana bukti kasih kita kepada Allah? Ya dengan melakukan perintah Allah. Bagaimana kita menyatakan kasih Allah? Ya oleh karena perintah Allah. Bagaimana kita melakukan ketaatan itu? Ya oleh karena dasar kasih. Dan tentunya ini menjadi bagian bagi kita untuk dapat merenungkannya. Hal pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kasih. Tadi dalam kita boleh rasakan ketaatan itu banyak alasannya untuk supaya kita taat. Mungkin karena takut, terpaksa dan sebagainya. Ya mungkin ujung-ujungnya ketika kita takut ada tujuan tertentu, aku tak patuh. Tapi ternyata ketika ada tujuan dengan dasar motivasi yang begitu kurang baik, ya ternyata kita akan kecewa. Tetapi dengan kasih, ada kerelaan, ada ketulusan, dan itu bukti oleh karena bukan apa yang kita perbuat, aku sudah mengasihimu, tetapi karena kita yang sudah menerima kasih itu. Jadi memang dasarnya harus kita merasakan kasih Allah itu. Baru kita boleh merasakan, oh ya ini loh, aku taat kepada Allah, dan bukti kasihku pada Allah dan kepada sama ya dengan aku taat kepadanya. Yang kedua adalah kasih ini. Dan tentunya berbicara kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang mungkin bisa terkadang membuat kita bosan. Dan sangat-sangat mungkin sekali si jahat itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa oleh karena kita dalam benak kita, aku bosan supaya orang Kristen kasih. Tetapi memang benar, kasih itu tidak akan mungkin lepas dalam kehidupan pergumulan iman seorang percaya atau seorang Kristen.
Kasih yang memang tidak hanya perkara hal rumusan, kata-kata, teori dan sebagainya, tapi memang di sini dinyatakan bahwa tindakan apa yang dikehendaki Tuhan kepada para murid, apa yang sudah dilakukannya untuk dilakukan oleh para murid. Dan memang hal ini yang membuat kita juga merenungkan bahwa memberlakukan kasih itu tidak mudah. Dan bagaimana dalam hal ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa di dalam kita melakukan tugas panggilan kasih yang memang tidak berat, dalam tugas ketaatan yang tidak mudah, Tuhan menjanjikan adanya seorang penolong yang akan menyertai setiap orang yang merasakan kasih Allah dan taat kepadanya selama-lamanya. Siapa dia? Roh kebenaran. Janji Tuhan, Ia akan meminta kepada Bapa dan memberikan itu kepada orang yang mau taat kepada dan mengasihinya, yakni roh kebenaran. Dan roh ini tidak dikenal oleh dunia. Karena apa? Ya memang hanya orang-orang yang mau menerima kasih dan merasakan kasih Allah dan taat kepadanya, yang tahu kebenaran tentang Allah yang mengasihinya dan Allah yang memberikan anugerah keselamatan, yang mengerti kebenaran itu, yang mengerti tentang keselamatan itu. Di roh kebenaran ini akan terus mengingatkan kita akan kasih Allah, akan panggilan untuk senantiasa taat kepadanya. Sehingga memang ketika kita bergumul dengan berat, roh ini akan memampukan kita untuk tidak melangkah sendiri seperti seorang yatim piatu digambarkan di sini, tetapi kita boleh merangkah bersama dalam persekutuan dengan roh itu, dengan penolong itu. Dalam kelemahan manusia, dalam keterbatasan kita manusia, kita boleh merasakan penyertaan sang penolong itu. Dan memang ini yang senantiasa akan mengingatkan akan persekutuan kita dengan Allah dalam pribadi roh itu. Dan kalau secara utuh, ini merupakan gambaran yang akan terjadi nanti. Saat Tuhan Yesus bangkit, saat Tuhan Yesus naik ke surga, roh itu akan nyata di dalam peristiwa Pentakosta. Tentu ini menjadi sebuah perenungan bahwa ya, janji Allah yang terus dinyatakan dan sudah dinyatakan dan terus dinyatakan terus menerus sampai kesempurnaannya kelak. Sehingga ternyata di sini bahwa kita bersama-sama akan melihat Dia yang hidup kembali, hidup dalam hal keberadaan secara rohani, bukan perkara fisik ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada kata kunci ketaatan, kasih, dan Roh Kudus yang kita renungkan dalam peristiwa Minggu Paskah yang ke-6 ini. Dan tentunya dalam hal 3 kata kunci ini, 3 peristiwa yang di dalam hal perenungan tadi, tentunya juga menjadi sebuah hal yang cocok dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini. Bukankah ketaatan, kepatuhan menjadi panggilan utama saat ini? Pemerintah dengan segala kebijakan memberikan sebuah peraturan dan himbauan dan sebagainya, baik secara lembaga maupun pribadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Dan kuncinya supaya apa? Supaya kita taat kepada aturan pemerintah itu, supaya ya kita boleh berperang bersama melawan pandemi ini, melawan penyebaran virus corona tersebut, memutus rantai penyebaran itu. Tapi tantangan kita tadi, kepatuhan dan ketaatan sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang membuat kita mungkin terkadang malas untuk tidak taat, meremehkannya. Tetapi saat ini kita diingatkan akan kepatuhan dan ketaatan itu, yang menjadi panggilan pribadi kita sebagai orang percaya. Ketaatan kepada Allah yang tentunya kita percaya Allah juga berkarya melalui pemerintah. Jika kita taat kepada pemerintah, tentunya itu yang terbaik bagaimana memulihkan kehidupan kita di dunia ini, ketaatan. Dan justru dengan ketaatan itu juga kita merasakan bahwa ada panggilan yang nyata di dalam kasih itu. Ketaatan untuk tidak berkontak fisik sejenak, ketaatan untuk tetap merasakan kasih itu, panggilan kasih itu bersama keluarga. Tentunya di balik ini ada bagian yang harus kita refleksikan secara utuh. Oh, di mana aku ya memang harus terbatas dalam kontak bersosialisasi maupun di dalam kontak fisik. Aku harus tetap berada di rumah merasakan kasih dalam persaudaraan. Aku dengan orang tuaku, aku dengan anak-anakku, aku dengan cucuku, aku dengan eyangku. Tentunya ini menjadi sebuah bagian merasakan kasih itu dan bagaimana kasih itu tetap nyata.
Mungkin kita akan berpikir piye ya caranya merasakan atau menyatakan kasih itu. Bukti untuk supaya kita melakukan panggilan tadi, ketaatan tadi. Ya Bapak Ibu, mari kita rasakan itu dimulai dalam di lingkup keluarga. Bukankah di dalam tengah pandemi ini ada hikmat besar ketika kita boleh rasakan, ya waktuku untuk dapat mengenal anak-anakku sebagai orang tua. Sebagai anak, ini waktuku ketika aku bersama orang tua. Mungkin kalau aku tidak akan terus dengan waktu yang sama, dengan waktu yang lama dengan orang tua, tapi aku bisa merasakan itu. Dan bukankah kita di dalam hal ini lebih peka terhadap kasih kita kepada sesama untuk ya tidak langsung kontak karena memang takut kita menjadi pembawa virus itu. Dan bagaimana kita diuji dalam persekutuan kita, dalam ketaatan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama dalam kehidupan doa. Bukanlah di balik ini ada banyak hikmat yang harus kita rasakan ketika rasakan pandemi yang sungguh membuat kita juga terus berprihatin. Dalam keprihatinan ini sejujurnya membuat kita semakin peka untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan salah satunya dengan doa. Doa membuat kita merasakan kasih Allah itu. Dan doa itulah yang membuat kita juga terpanggil menyatakan kasih untuk bersyafaat kepada sesama kita dengan segala peristiwa yang saat ini kita rasakan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak, mari saat ini kita rasakan itu. Banyak waktu kita dalam pribadi kita atau keluarga, mari kita datang dapat bersekutu dengan persekutuan keluarga maupun dalam pribadi kita dengan Allah. Dan tidak hanya itu saja, di dalam doa ini pula kita boleh dikuatkan, kita boleh diingatkan akan sumber kekuatan hidup kita adalah oleh karena kasih Allah dan pribadi Allah itu yang ada dalam diri kita. Inilah yang kedua tentang hal kasih yang menjadi bagian di dalam kita merefleksikan di tengah-tengah pandemi ini. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus. Janji Allah di dalam hal ini yang dinyatakan kepada para murid melalui Tuhan Yesus adalah adanya penolong Roh kebenaran, di mana saat itu untuk dapat memampukan para murid melakukan tugas yang besar, tugas yang tidak mudah, tugas yang berat. Penolong tadi memampukan para murid, dan itu yang terus kita refleksikan hingga saat ini di tengah pandemi, yang mungkin saat ini kita telah hilang semangat, dalam kebingungan, dalam mungkin dengan rasa, dengan hitung-hitungan nakal, ya ke depan bagaimana ya. Dan aku semakin mungkin tertekan dengan segala kondisi ini. Tetapi inilah yang terus dijanjikan dan terus dinyatakan. Janji Tuhan bahwa Tuhan beserta di dalam kehidupan kita, menyertai kita selama-lamanya melalui Roh kebenaran, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan kuncinya adalah Bapak Ibu, Roh Kudus tidak akan memaksa kita untuk dapat taat kepadanya, tetapi maukah kita untuk taat kepada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Jadi memang Roh Kudus tidak memaksa kita, tetapi maukah kita membuka diri supaya Roh Kudus ada dalam diri kita dan menolong kita, memimpin kita dalam melakukan perintah Tuhan. Dan ketiga hal tersebut, ketaatan, kasih, dan Roh Kudus ini, kata kunci ini, bagian di dalam kita melakukan luar biasa tentang hal karya Allah yang agung. Diingatkan tentang bagaimana dulu kita dijadikan oleh Allah menurut gambarnya untuk menjadi rekan sekerja Allah, dan dalam rangkaian karya penyelamatan Allah yang dinyatakan oleh pribadi Tuhan Yesus, para murid dan orang percaya saat ini untuk apa? Kembali pada tema besar, mengalirkan kasih Allah itu kepada sesama dan kepada dunia, supaya dengan kita taat nyata kasih kita kepada Allah, dengan taat kepada Allah
kita juga mengasihi sesama, dan kasih itu nyata, kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita ingat terus panggilan ini, mengalirkan kasih Allah dengan 3 kata kunci tadi. Bagaimana sih kehidupan ketaatanku? Bagaimana sih kehidupanku dalam hal mengasihi Allah, mengasihi sesama? Atau mungkin saat ini aku harus tahu mengasihi diriku sendiri. Nah, terkadang mungkin kita juga tidak kontrol untuk mengasihi diri sendiri juga mungkin sulit. Dan bagaimana kita memohon bahwa Roh Kudus itu memampukan kita dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita. Mari Minggu Paskah yang ke-6 kita senantiasa mengalirkan kasih Allah di tengah pandemi ini. Tidak membuat kita takut, tidak membuat kita lemah, karena memang Allah senantiasa mengalirkan kasih Allah itu dalam pribadi kita di dunia ini. Tuhan memampukan kita melakukan tugas panggilannya, dan itu sebagai bukti kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Amin. Saat teduh bagi kita. He guides in the path of His righteousness.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita siapkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 413. Akan kami nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.